Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adi, ketemu lagi di video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus pengeluaran. Dan kali ini, kita akan membahas aktivitas utama yang kedua, yaitu pengendalian internal di dalam aktivitas penerimaan. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Aktivitas utama yang kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. Aktivitas ini meliputi dua proses, yaitu proses menerima barang dan proses mentransfer barang ke penyimpanan atau departemen persediaan. Kedua proses ini dijalankan oleh suatu fungsi organisasi yang berbeda. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok, yang biasanya melapor ke manajer gudang dan kemudian melapor ke wakil direktur manufaktur. Sedangkan Departemen Penyimpanan Persediaan juga melapor ke manajer gudang yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan barang. Ketika pengiriman pesanan tiba, petugas penerimaan akan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang telah dipesan. Petugas penerima kemudian menghitung jumlah barang yang dikirim. Sebelum mentransfernya ke gudang atau pabrik, petugas penerima juga harus memeriksa setiap pengiriman untuk melihat tanda-tanda adanya kerusakan. Laporan penerimaan mendokumentasikan detail-detail mengenai setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Untuk setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan kuantitas. Laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang yang menerima dan menginspeksi barang serta penjelasan mengenai kualitas barang yang diterima. Ada 4 ancaman yang dihadapi di dalam aktivitas penerimaan dan penyimpanan barang, yaitu menerima barang yang tidak dipesan, kesalahan dalam perhitungan, memverifikasi penerimaan jasa, pencurian persediaan. Menerima pengiriman barang yang tidak dipesan menimbulkan biaya-biaya yang terkait pembongkaran, penyimpanan, dan pengembalian barang-barang tersebut. Prosedur pengendalian untuk menghindari ancaman ini adalah menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada di dalam pesanan pembelian yang disetujui. Ancaman lainnya adalah kesalahan dalam perhitungan barang yang diterima. Menghitung dengan benar atas kuantitas yang diterima sangat penting untuk menjaga catatan persediaan perpetual yang akurat. Untuk mendorong petugas penerimaan agar tepat menghitung apa yang dikirimkan, banyak perusahaan mendesain sistem pemrosesan data penerimaan sedemikian rupa sehingga ketika petugas penerimaan meninjau pesanan pembelian, tidak mengetahui kuantitas yang dipesan. Selain itu, penting juga untuk mengkomunikasikan kepada petugas penerimaan mengenai pentingnya menghitung secara cermat dan akurat seluruh pengiriman. Sebuah cara komunikasi efektif adalah mensyaratkan petugas penerimaan untuk tidak hanya mencatat kuantitas yang diterima, tetapi juga menangani laporan penerimaan. Bentuk pengendalian lainnya di dalam menghindari kesalahan perhitungan adalah dengan menawarkan insentif bagi petugas penerimaan apabila menemukan ketidaksesuaian antara slip pengepakan dan kuantitas aktual yang diterima sebelum orang yang mengirim telah pergi. Selain itu, penggunaan barcode atau RFID dapat mengurangi kesalahan yang tidak disengaja dalam perhitungan secara signifikan dan mengkonfigurasikan sistem ERP secara otomatis untuk menandai ketidaksesuaian antara perhitungan penerimaan dan kuantitas pesanan agar dapat segera diselidiki. Selanjutnya, dalam suatu pembelian jasa terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu memastikan bahwa jasa ini benar-benar dijalankan. Cara untuk mengendalikan jasa diantaranya adalah dengan pengendalian anggaran, yaitu meminta pengawas untuk bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan departemen yang bersangkutan. Pengawas mengakui tanda terima jasa, biaya-biaya yang terkait yang kemudian dibebankan ke rekening yang ia pertanggungjawabkan. Pengendalian detektif juga diperlukan untuk melakukan tinjauan secara detail terhadap kontrak pembelian jasa. Ancaman lain dalam aktivitas penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan adalah pencurian persediaan. Bentuk pengendaliannya antara lain
menyimpan persediaan dalam lokasi yang aman dan akses yang terbatas, mendokumentasikan seluruh transfer persediaan. Dokumentasi ini memberikan informasi yang diperlukan dalam menetapkan akuntabilitas untuk setiap kekurangan persediaan. Dengan demikian, mendorong pegawai untuk selalu mencatat setiap pergerakan persediaan secara akurat. Selain itu, penting untuk menghitung persediaan fisik secara periodik dan merekonsiliasikan perhitungan tersebut dengan catatan persediaan. Pada akhirnya, pemisahan fungsi yang tepat lebih membantu meminimalkan resiko pencurian persediaan. Misal pegawai yang bertanggung jawab mengendalikan akses fisik terhadap persediaan, seharusnya tidak dapat melakukan pembaharuan catatan persediaan tanpa tinjauan dan persetujuan. Demikian pembahasan mengenai pengendalian internal di dalam aktivitas penerimaan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.